Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kita kembali untuk pertemukan kita kembali di kesempatan yang sangat mulia, dikumpulkan di tempat yang penuh barakah, mengkaji kitab Allah Al-Quran yang insyaallah akan senantiasa menambah kekuatan iman dan ketaatan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan kita kali ini akan kita lanjutkan kajian kita tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Lanjut pada juz 28, karena juz 29 sudah kita selesaikan. Insyaallah malam ini masuk pada surah yang pertama pada juz 28, yaitu surat Al-Mujadalah. Karena ayat-ayatnya panjang, insyaallah ini hanya beberapa ayat saja, mungkin 5 atau bisa jadi kurang, Pak nggih. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Semoga Allah berikan ilmu dan berikan kemudahan dalam belajar kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Baik, diawali dengan huruf O. Huruf O memiliki sifat jahar, yaitu inhibas ujaraya dan nafasi. Berarti mengucapkan O ini tidak disertai dengan nafas atau udara yang terlepas seperti ini. Ko, ki, ku. Artinya tidak boleh diucapkan dengan tekanan yang lemah. Selain itu juga didukung dengan sifat asyiddah, ya, kuat tekanan hurufnya. O, ti, u, ya. Lo, qad, bukan kod. Berikutnya dal sukun pantulkan. Ada sifat qalqalah, tepatnya qalqalah surah. Qalqalah yang letaknya di tengah kalimat. Qad, qad, qad. Tidak perlu ditekan pada hamzah qad, ya. Qad ringan saja. Qad sami'a Allah, sami'a perlu diperhatikan di sini penekanan pada huruf ain, menekan pada wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah, bunyinya lunak saja. Sami'a, bukan sami'a. Sami'allahu. Ini juga sering kita ucapkan ketika sholat, ya. Pada waktu i'tidal itu Sami'allah, itu kebanyakan orang masih mengucapkan pakai hamzah. Sami'allah, bukan hamzah tetapi ain, ya. Sami'allahu qawlan lati tu huruf ta diucapkan dengan sifat hamas yang menyertainya, ya. Ada nafas yang mengikutinya, ti. Namun karena huruf ta di sini hidup atau berharokat, jadi ya hamasnya tidak begitu tampak, tapi tetap ada. Karena sifatul huruf ini sifatul lazimah, sifat yang selalu menyertainya dalam keadaan apapun.
entah dia berharokat atau ketika sukun. Qawlan lati tujadiluka fi zai ucapkan dengan sifat yang menyertainya as-safir, ya, hiddatun fi sawtil harfi. Ada bunyi desis di situ, jangan diucapkan seperti huruf jim fi jauji, bukan jauji. Nampakkan safir atau bunyi desisnya. Fi zawjiha wa shin sukun, nampak sifat yang menyertainya tafashi, intisyarur riha fil fami, menyebar angin di dalam mulut kita. Angin di sini maksudnya nafas, ya. Watash menyebar di dalam mulut, bukan sekedar desis di ujung lidah. Bukan seperti ini huruf sin, ya. Namun shin yang titik 3 meluas anginnya. Watashtaki, kita panjangkan ki 2 alif 4 harokat, atau kita ukur dengan 2 kali ayun. Watashtaki, ada mad jaiz munfasil. Ilallah, karena kita wakaf di situ, maka ilallah, lafaz ilallah boleh kita panjangkan sampai 3 alif 6 harokat, atau maksimal 3 kali ayun. Ilallah ditutup dengan huruf ha, ada sifat rakhawah pada huruf ha di situ. Allah. Baik, sekali lagi bersama. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tuhawurakuma. Dihimpun bibir ke depan ketika hendak mengucapkannya. Wallah, lafaz Allah yang sebelumnya ada baris fathah maka tafkhim, ya, dibaca tebal. Wallahu yasma'u, ya, senyum, ya, desis tipis, ya, sifat hamas pada huruf sin tampakkan karena hurufnya sukun, sifatnya lebih tampak. Yasma'u tahawurakuma. Panjangnya hanya 1 alif, tidak boleh lebih. Sekali lagi. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Tasydid, gunnah musyaddadah, ukuran dengung yang paling sempurna. Guna akmal, ya, dengung yang paling sempurna di sini. Tahan terlebih dahulu, jangan keburu. Innallaha. Nah, ini sebenarnya sudah dengung tapi sangat sedikit, kadar dengungnya itu sangat kurang. Innallaha sami'u. Hati-hati mengucapkan ain. Sami'un, dhammah tanwin bertemu ba, dhammah tanwin un, maka kita ganti dengan huruf mim dan disertai bunyi dengung. Bibir rapat, ya, tapi jangan ditekan terlalu kuat. Sami'un basir. Basir. Ya, coba kita bandingkan, kita bedakan ketika kita mengucapkan huruf sin.
si. Nah, ini huruf sin ya, ringan diucapkan, tipis bunyinya. Si. Karena lidahnya istifal, tetap di bawah. Jadi udara yang keluar itu lurus saja sehingga bunyinya tipis. Si. Namun tidak ketika kita mengucapkan huruf shad yang sifatnya isti'la, irtifa'u aqsal lisan, disertai dengan terangkatnya pangkal lidah. Nah, ini yang membuat ketika mengucapkannya lebih berat daripada huruf sin. Diucapkan berat, bunyi yang keluar juga tebal. Entah dia fathah, entah dia kasrah. Bukan basir, tetapi basri. Sami'un basir. Ada huruf ra di akhir ayat, maka tampakkan sifat takrirnya harus ada getarannya. Adapun getarannya di sini tarqiq, ringan. Basir, bukan basir, tidak menebal. Baik, sekali lagi. Innallaha sami'un basir. Baik. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Mengucapkan huruf zal ya, terlebih kasrah, jangan diucapkan dengan desis, bukan allazi. Allazi sifatnya jahar, tertahan nafas ketika mengucapkannya, tidak ada desis. Alladzina huruf wa ketika mengucapkannya sama sebagaimana kita mengucapkan huruf zal, laqabnya sama ya, makhrajnya ujung lidah bertemu dengan gigi sari atas. Namun huruf zal ringan mengucapkannya, bunyinya tipis zal. Namun untuk wa tidak ya, walaupun makhrajnya sama, berat mengucapkannya. Dan bunyi yang keluar tebal karena sifatnya isti'la, pangkal lidah naik. Alladzina yudhahiruna min, nun sukun bertemu kaf ikhfa, tingkatan ikhfa yang ikhfa adna. Jadi bunyi dengungnya sangat mendominasi, bukan lagi samar minkum ya, tapi ming ada ng, bunyi eng ya. Minkum, mim sukun bertemu mim, dengungkan, ada idgham mimi, tahan ya, dengungkan. Minkum min nisa. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3 kali dengung berturut-turut. Okay. Berikutnya nun sukun bertemu nun idgham bi ghunna. Minkum min nisa. Panjangkan 2 ayun. Nisaihim, tahan mim sukun bertemu mim, ihim mahun, gunna pada nun bertasydid, hunna gunna pada mim bertasydid. Nun dan mim yang bertasydid upayakan dengungnya ini seimbang, jangan sampai hunna dengungnya sempurna, yang ummahatihim yang mim kurang berdengung. Antara nun tasydid dan mim tasydid upayakan dengungnya sama. Baik, kita ulang sekali lagi. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Baik.
waladnahum in ummahatuhum illa allati waladnahum in mim tasydid gunnah, dengungkan dengan sempurna. Ha, sampaikan pada makhrajnya aqsal halqi ketika mengucapkan ha. Jangan ngambang hum ha hi hu ummahatuhum ditekan pada lam tasydid. Panjangkan dua alif atau dua kali ayun, mad wajib muttasil ya. Mad tabi'i bertemu hamzah di dalam satu kalimat. Walad pantulkan, ada qalqalah sughra dal yang bersukun. Waladnahum nahum. Sekali lagi, in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura. Tasydid ghunnah nahum la yaqulu bukan la yaku tidak disertai angin, jangan diucapkan dengan lemah. La yaquluna dengungkan nun sukun bertemu kaf, bunyi ikhfa adna. Munkaram ada tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, dengungkan lagi. Karam minal qawli wa zura. Ra panjangnya cukup satu alif saja. Ada fathah tanwin dibaca wa qaf. Ron menjadi fathah biasa. Ra panjangnya satu alif, tidak lebih dari itu. Namanya mad iwad. Wazuran menjadi wazura. Sekali lagi, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wazura. Wa inna Allaha la'afuwun ghafur. Wa inna Allaha la'afuwun ghafur. Wa inna Allaha bukan la'afu ditekan pada huruf waw bertasydid ya. Saat menekan huruf waw maka idghamus syafatain, himpun bibir ke depan ya. Tapi jangan ditahan terlalu lama, ditekan sekali saja, tidak boleh ditahan. La'afuun ghafur ya, lembut namun bunyinya tebal. Ghain ya, makhrajnya adalah halqi, tenggorokan paling atas. Sifatnya isti'la, bunyinya tebal. La'afuun ghafur. Ditutup dengan huruf ra. Ya, ra-nya dibaca tafkhim, bunyinya tebal. Namun tetap ada getaran ya, atau sifat takrir. Ghafur. Sekali lagi. Wa inna Allaha la'afuun
ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من tahan dan dengungkan nun sukun bertemu nun idgham bi ghunnah. Nisa dua alif panjangnya nisaihim thu. Ya, perhatikan di sini huruf ta ya. Walaupun sama-sama titik 3 tapi hati-hati jangan keliru. Titik 2, titik 3 ada 2, yang masa yang kedua shi. Titik 3 yang ini huruf sa, ujung lidah bertemu ujung gigi sari atas ya, tipis, sifatnya hamas, ada angin yang menyertainya. Sa, si, su. Namun ingat tidak memiliki sifat shafir. Jadi bunyi huruf sa ketika mengucapkannya tidak dengan bunyi desis, bukan sum, tidak ada desis, hanya angin ya. Sa, si, su, sum. Mim tasydid tahan dan dengungkan. Thumma ya'uduna lima qalu. Sekali lagi. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Baik, kita ibtidah memulai kembali dari qalu saja ya, biar tidak terlalu panjang. Qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Qalu fatah ha sukun yang pertama hamas ya, jaryan nafasi nafas ngalir. Berikutnya disusul rakhawah, jaryan as-saut 'indal mururihi fil makhraj, bunyi hurufnya mengalir ketika melewati makhraj. Fatah. Nah, ini yang bikin suara ha ini memanjang ya, rakhawah ini. Fatah, bukan fatahriru. Nah, ini tidak memanjang, tidak rakhawah namanya ya. Alirkan dulu bunyi huruf ha. Fatahriru raqabatin, berdengung. Mil, kembali berdengung, nun sukun bertemu qaf, ada ikhfa ya, tepatnya ikhfa adna. Bunyi dengungnya ya lebih dominan daripada samarnya. Mil, bunyi eng tapi menebal. Kalau bertemu kaf kan ming, bunyi eng tapi tipis. Kalau bertemu qaf, karena qaf ini adalah isti'la, maka ketika berdengung ini dengungnya sudah menebal. Min qabli bukan sekedar ming, tetapi min qabli ay. Idgham bi guna, bukan ayyatama, tapi ay, ada dengungnya. Ayyatama. Yang pertama-tama ma kita panjangkan 3 kali ayun. Yatama, setelah panjang 3 ayun ditekan pada huruf sin yang bertasydid. Ketika sin bertasydid nampak sifatnya yaitu hamas dan lakhawa. Yatamas, bunyi sinnya berjalan karena sifat al-khawah ya. Yatamas,
Jadi jangan sampai huruf sin putus bunyi hurufnya. Contoh, yatamassa. Ya, jadi alirkan bunyi sin. Yatamassa. Seperti itu. Jadi ini masuk hukum mad lazim musaqqal kalimi. Baik, sekali lagi bersama. Qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Baik. Dzalikum tu'aduna bihi. Jangan berdesis za ya. Dzalikum tu'awu tu'awuna bih ya. Jadi diakhiri dengan huruf ha bih. Jadi tampakkan sifat ha yaitu rakhawah. Bih, memanjang bunyi huruf ha-nya. Jangan bi, tetapi bih. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallah tebal bunyi lafaz Allah. Bima sebagian bunyi dari huruf ain ini masih berjalan ya, tawassut. Jangan putus ta lalu tapi ta'maluna kho isti'la bunyinya tebal, ada ngaraknya kho khabir ya, ringan getaran pada huruf ra yang di akhir ayat. Kenapa? Karena sebelumnya ada ya sukun dan ada baris kasrah. Sekali lagi, wallahu bima ta'maluna khabir. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, cukup dulu kajian kita sampai ayat yang ketiga. Okay. Sisa waktunya akan kita gunakan untuk praktek baca satu-satu dan kita koreksi apabila ada kekurangan. Baik, silakan Pak.